Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Fadil Aktab dari kelas PAI 6B. Di sini saya akan jelaskan dari mata kuliah yaitu Hadis Tarbawi yang diampu oleh dosen Ibu Haji Bude Bibik Nabilatul Fauzia LCMA. Puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua mendapatkan keadaan sehat walafiat. Di sini saya akan langsung menyampaikan atau menjelaskan pentingnya pendidikan bagi kita semua. Seperti yang kita ketahui, pada zaman sekarang seringkali banyak anak remaja yang terjerumus pada pergaulan bebas. Contohnya seperti melakukan tawuran, bahkan melakukan tindakan kriminal yang sangat berbahaya menurut saya. Kejadian-kejadian ini sering dapat terjadi karena pendidikan moral sudah dipandang sebelah mata di zaman sekarang, yaitu di era globalisasi. Pada zaman sekarang, pendidikan moral bagi kita dapat dilakukan melalui contoh misal seperti metode ceramah, khutbah, dan metode-metode lainnya. Nah, metode tersebut akan menambahkan pengetahuan remaja tanpa dapat mengubah perilaku mereka. Itu pendidikan akibat dari menonton televisi contohnya, atau pemakaian media sosial yang sangat tidak wajar. Menurut saya pada zaman sekarang remaja itu merupakan aset sumber daya manusia yang berharga di masa yang akan datang. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama mendukung kegiatan pendidikan moral baik di lingkungan sekolah, masyarakat maupun lingkungan keluarga dengan cara mematuhi seluruh aturan yang ada dalam menghindari perilaku yang dapat meresahkan masyarakat dan menghindari tayangan-tayangan yang dapat merusak moral bangsa. Nah, di sini saya akan bacakan hadis-hadis tentang pendidikan yang saya ketahui, yaitu hadis riwayat Al-Hakim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Manahala walidun waladan min nahali afdala min adabin hasanin. Yang artinya, tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik. Hadis riwayat Al-Hakim. Dan ada juga hadis yang saya akan jelaskan lagi ini. Ya baik, saya akan menjelaskan hadis yang kedua yang saya kutip dari hadis Al-Bukhari. Baik, saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kunu rabbaina ulama fuqaha ulama wa yuqalu rabbani allazi yurabbi an-nasa bisigoril ilmi qabla kibarihi. Yang artinya, jadilah pendidik yang penyantun, ahli fikih dan ulama. Disebut pendidik apabila seseorang mendidik manusia dengan memberikan ilmu sedikit-sedikit yang lama-lama menjadi banyak. Hadis riwayat Al-Bukhari. Di sini banyak manfaat pendidikan yang dimana manfaat-manfaat ini tidak hanya sebatas mendapatkan ilmu bagi seorang pendidik, tapi dapat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan seseorang, khususnya pendidik ya, seperti pengembangan keterampilan atau peluang kerja hingga peningkatan karir-karir mereka atau kualitas hidup mereka. Selain itu, pendidikan juga bisa memberikan manfaat dalam lingkup sosial, karena pendidikan bisa jadi membuka lapangan pekerjaan atau membantu seorang dengan ilmu atau kesejahteraan yang dimiliki. Dan manfaat pendidikan juga yang dapat mengurangi kemiskinan, kemiskinan hidup contohnya. Dalam kemiskinan ini dapat kita miliki dalam akses ke pendidikan dasar. Dan mengapa kurangnya pendidikan dianggap sebagai penyebab utama kemiskinan? Nah, itu contohnya. Yang terakhir ini akan saya jelaskan. Manfaat pendidikan yang terakhir ini dapat meningkatkan penghasilan yang dapat bisa lebih tinggi. Salah satunya manfaat pendidikan adalah kemungkinan mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi.
Orang yang berpendidikan lebih berpeluang mendapatkan penghasilan atau gaji yang lebih tinggi. Itu. Nah, dari manfaat-manfaat yang tadi sudah saya jelaskan, jadi saya menarik kesimpulan bahwasannya pendidikan adalah hal penting yang harus diperhatikan, terkhususnya diperhatikan oleh negara terkhususnya. Pendidikan menjadi penting bagi tumbuh kembangnya manusia. Pendidikan juga menjadi gambaran masa depan, kemajuan, dan kesejahteraan bangsa, khususnya bangsa Indonesia. Sehubung di masa pandemi ini, kita semua mengalami yang namanya penundaan kegiatan, yaitu penundaan pekerjaan seperti itu, terus tertundanya pendidikan. Tetapi dalam situasi seperti ini kita harus semangat melawan coronavirus ini agar kembali sehat seperti semula gitu. Amin ya robbal alamin gitu. Oleh karena itu kita tidak boleh berhenti belajar. Kita harus semangat walaupun di masa pandemi ini kita bisa belajar dari rumah seperti yang diperintahkan oleh pemerintah. Pendidikan itu sangat penting bagi kita semua karena tanpa pendidikan kita semua tidak tahu apa-apa. Jadi kita harus semangat belajar dari wabah virus yang berbahaya ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.